Ini beberapa yang mau saya update dulu ke teman-teman ya. Jadi mungkin bisa menjadi market update juga ke teman-teman. Kita lihat dari komoditi ya, komoditi. Jadi tadi pagi kan saya sempat share tuh dari batu bara, CPO, termasuk tins ya, timah ya, timah sama biji besi. Jadi kita ngelihat, teman-teman bisa lihat ya di website yang depan ini ya. Saya udah dapatkan ya share screen-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya dari tabel komoditi ini semua komoditi ada di sini nih. Ya, teman-teman tinggal buka di websitenya Business Insider ya. Nanti bisa lihat semua tuh harga-harga komoditinya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat nih dari ini ya. Dari misalnya intraday nih, hari ini tins itu luar biasa loh, tins ya. Dia memang terjadi koreksi kemarin. Koreksinya lumayan tajam ya, kayak kita ikutan nikel ya waktu itu ya. Tapi ini udah balik. Dia udah balik ke atas. Makanya kan tadi pagi saya sempat share kan mengenai tins ini kan, bisa teman-teman bisa perhatikan. Karena dia udah balik. Trennya itu udah kembali. Jadi bukan berarti kayak nikel ya. Kayak nikel misalnya teman-teman bisa lihat kayak nikel gitu ya, walaupun dia hari ini bagus gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat teknikalnya, dia sebenarnya belum balik loh. Ya, teknikalnya nikel. Ya. Ya, dia mantul di mana? Mantul di daerah sini nih. Betul ya? Mantul di daerah situ. Itu kalau teman-teman kecilin lagi, teman-teman bisa lihat ya. Nah, dia mantul di daerah sini. Ya, memang ada supportnya ini sama supportnya ini, dia mantul. Dia mantul loh ya, bukan berarti dia ini hanya pantulan untuk kembali turun. Kita ngelihat kayak gitu karena tren nikel setelah si Elon Musk berpindah dari baterai berbasis nikel ke arah baterai berbasis campuran besi ya, Fe kalau nggak salah ya. Trennya langsung hilang, nikel itu trennya langsung hilang. Dan teman-teman juga mesti ketahui juga ya. Jadi jangan terlalu membanggakan nikel Indonesia tok, karena nikel itu bukan cuma di Indonesia. Nikel itu juga ada di mana-mana kan. Dan akhirnya si Elon Musk memilih sebuah negara kecil. Betul ya, mungkin aturannya segala macam ya, nggak tahu ribet, jadi dia lebih baik memilih negara tersebut. Nah, begitu keputusannya udah memilih yang itu, kan langsung rontok semuanya. Terus habis itu kita lihat yang biji besi ya. Ini kan sempat saya share ya biji besi ya. Nah, ini yang biji besi, ini teman-teman juga boleh perhatikan biji besi. Masih belum mulai sih ya. Tapi kalau biji besi udah mulai naik, harusnya akan ada peningkatan pada nilai jual dari besi beton dan lain sebagainya. Ini kan dia udah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, dia memang sempat koreksi kemarin kan. Tapi ini udah balik lagi. Dia udah balik lagi secara trennya udah balik lagi. Ya sama kayak seperti timah kan. Timah juga akhirnya udah balik lagi kan. Nah, jadi hari ini tins naik cukup tinggi ya, nggak heran gitu. Kenapa dia udah balik lagi. Dan beberapa waktu yang lalu kan kita udah sempat share ini kan soal tins. Dan yang hari ini benar-benar jalan itu adalah batu bara. Ya, batu bara kan kayak Indi yang kita share yang ada di dalam indeks kita kan. Indi, terus Adaro, itu dua saham ini yang ada di dalam indeks kita. Dan ini geraknya nggak seliar yang satu lagi yang sempat kita share juga, Doit kan. Doit hari ini lumayan ya, Doit ya. Ya kan, dia naik tinggi sekali kan dibandingkan dengan dua saham yang lain, misalnya Indi sama Adaro. Ya, kalau saya pribadi saya tetap akan menunggu yang Adaro. Ya, memang dia udah di bottom kan. Kita udah share di daerah sini kan. Ini saya ambil yang kemarin. Nah, ini. Ya, memang ada di daerah situ kan yang kita ambil daerah situ. Sedangkan Doit itu yang terbang duluan ya. Kita tahu lah Doit memang pergerakannya ya memang seperti itu kan. Cuman dia nggak ada di dalam indeks kita sehingga ya buat kita itu menjadi sesuatu yang spekulatif gitu kan. Daripada spekulatif begini, kita lebih baik ngambil saudaranya Indi. Ini kan masih belum bergerak juga sama kayak Adaro ya. Tetapi saham-saham ini adalah saham komoditi. Saham komoditi artinya yang kita lihat pertama kali adalah
di komoditinya. Dari grafiknya kita lihat dia membentuk kayak base kan. Nah, artinya ada sesuatu yang ditunggu. Apa yang ditunggu oleh si batubara ini ya kita belum tahu ya, tetapi kalau lihat dari technical saham-saham batubara ya yang jalan duluan ya DOIT ya, jalan duluan DOIT, tetapi yang masih ada di area-area sekitar support itu adalah Indi ya, ini kan masih di dalam base-nya tuh, dan ada ROW. Ya, ada ROW. Jadi ini masih dalam base ini nih. Ya, kalau mungkin dia udah bergerak di atas 1265, dia akan lebih terbang lagi kan. Tetapi kan area ini yang kita incar kan, 1150 sampai 1165 kan. Tetapi ini sebenarnya adalah area yang sudah bisa kita lakukan cicilan. Ini kita udah rekomendasi dari kapan ya? Termasuk pagi tadi ya. Dari minggu yang lalu sudah kita minta untuk teman-teman perhatikan kan. Saya udah sempat masuk di 1190 ya. 1190 ini udah balik lagi kan. Nah, itu untuk batubara. Batubara dia bisa naik harganya ada kemungkinan karena kenaikan dari minyak. Ya, kenaikan dari minyak. Kan biasa teman-teman tahu kan ya, harga minyak kalau dia tinggi maka produsen atau manufaktur akan cenderung beralih ke yang lebih murah kan. Nah, jadi kalau kita lihat yang minyaknya ya, dia masih cenderung strong uptrend kan. Ya, lihat ya sendiri minyak ya. Dia kan masih uptrend nih. Koreksinya pun masih ketahan di EMA 20 dan dia masih terus naik. Termasuk yang US oil juga sama ya. Ya kan? Dia masih strong uptrend. Nah, kalau dia udah strong uptrend begini, nggak heran ya kalau misalnya ini ya, strong uptrend kan. Nggak heran yang menjadi incaran selanjutnya adalah call batubara. Mana tadi dia? Batubara kan baru mulai juga. Dia baru mulai terus sekarang dia best. Berarti ada sesuatu yang ditunggu nih. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan batubara. Tetapi hari ini kita melihat ada gerakan. Memang maksudnya udah ada gerakan di saham-saham batubara. Kayak misalnya ada ROW, walaupun dia masih best ya. Indi juga walaupun dia masih best. Artinya kita masih punya peluang untuk koleksi saham-saham batubara. Kecuali DOIT ya. Ya, DOIT udah jalan duluan. Itu dulu untuk yang komoditi batubara, oke? Nah, komoditi selanjutnya yang mau kita lihat, ini kayaknya memang benar-benar ada di area komoditi ya. Orang bilang kan apa super cycle-nya komoditi ya. Yang kita mau lihat selanjutnya adalah hari ini juga jalan adalah palm oil, CPO ya, CPO. CPO ini sudah all time high. Ini sudah all time high. Kita dari minggu lalu memang sudah incar CPO kan. Nah, hari ini dia udah mulai bergerak. Memang bergeraknya masih terbatas ya. Masih di saham LSIP ya, sama saham yang dari yang best 3. Masih ingat ya, DSNG dia udah mulai jalan. Dia udah mulai jalan kan. Ini yang ada di dalam indeks kita. BPPT kan nggak ada di dalam indeks kita, Pak. Ya, jadi ini adalah saham yang sudah mulai jalan. Tetapi yang belum itu misalnya masih ada ALIK. Ya, karena ini all time high kan. Sama yang tadi pagi kita sempat share adalah SSMS. Itu yang masih belum jalan ya, masih ketinggalan lah. Nah, apa yang kita lakukan untuk CPO? CPO ini kan all time high ya. All time high sekali ya. Bahkan ini kita lihat ya di chartnya ya. Nih ya. Dia all time high. Nah, all time high berarti the sky is the limit kan? Betul ya? Nih lihat. Belum ya, belum all time high. Ternyata di sini ada satu lagi. Nah, ini adalah all time high-nya di 4.484 ternyata. Ya, itu ya. Nah, tapi ini kurang lebih udah oke, ini udah kurang lebih di sini. Oke. Nah, apa yang kita lakukan dengan CPO ya, teman-teman lihat. Dia udah ada di area-area resisten. Ada area resisten. Bahkan hari ini ditutup dengan doji. Lihat ya, ditutup dengan doji dan volume besar. Volume besar, candle-nya kecil, artinya effort dan results-nya itu kan sudah berlawanan kan. Spare-nya itu kecil, sedangkan effort-nya itu cukup besar. Usahanya didorong cukup besar. Ya. Nah, kita akan melihat memang minggu depan ya. Besok kan Sabtu Minggu mungkin nggak ada perdagangan. Minggu depan itu memang cenderung akan ada koreksi dulu. Ya, koreksinya
kita ngelihat memang akan jadi koreksi yang sehat ya. Ya karena dia all time high kan. All time high, the sky is the limit. Tapi dari candle yang ada kita lihat anomali terjadi di penutupan hari ini. Ya, jadi kita masih melihat akan ada koreksi pada CPO. Nah, koreksi pada CPO ini teman-teman bisa perhatikan itu bisa menjadi sebuah kesempatan juga untuk teman-teman masuk di saham-saham CPO. Karena dia mungkin akan koreksi juga kan. Ya, nih kayak misalnya LCP masih ada di supportnya kan masih ada di sekitar 1470-an ya, termasuk support bawahnya itu ada di sekitar 1400. Ya, jadi masih akan ada kecenderungan koreksi. Nah, laporan keuangan dari saham-saham CPO juga cukup bagus ya. Satu yang kemarin sempat ditanyakan itu adalah TBLA ya. TBLA walaupun dia sudah masuk ke dalam sektor komoditi consumer, tapi kan CPO-nya juga cukup besar di situ. Ini juga teman-teman bisa perhatikan juga. Ya, jadi ada beberapa hampir 5 saham ya untuk CPO ya. LSIP, DSNG, AALI, SMS sama TBLA walaupun dia nggak masuk lagi ke sektor agri ya. Sekarang ya lebih ke arah sektor consumer. Itu yang saya lihat sih ya. Nah, kayak tadi sempat ditanyakan adalah kok saham konstruksi. Jadi kok saham properti kok naik duluan dibandingkan dengan saham properti ya. Konstruksi dan properti itu satu sektor teman-teman ya. Tapi yang saya lihat kalau teman-teman cek ya beberapa market leader di dalam properti, kita lihat dia memang belum jalan kok. Ini belum jalan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini belum pada jalan kok. Ya, yang udah jalan itu yang berhubungan dengan mall. Ya, dengan mall. Teman-teman udah lihat kan bagaimana perkembangan vaksin yang terjadi sekarang. Bahkan mall-mall sudah mulai diizinkan buka sampai jam 10 malam. Benar ya? Jadi udah jadi normal kembali kan. Biasanya memang sampai jam 10 malam kan. Jadi mall-mall udah mulai diizinkan untuk beroperasi sampai jam 10. Jadi kita lihat memang saham-saham yang berhubungan dengan mall ya, berhubungan dengan mall, SMRA, Pewon ya, itu memang jalan duluan. Nah, kalau dia jalan duluan biasanya memang akan ada ikutan ya, akan ada dorongan untuk saham-saham properti yang lain ya. Saham properti kalau misalnya teman-teman pilih market leadernya aja ya, kayak BSDE, CTRA ya, itu memang udah memberikan ancang-ancang juga udah mulai naik kan. Nah, yang kita harapkan adalah kalau sektor ini naik otomatis ya, incaran kita kalau misalnya dikonstruksi kan PTPP ya, PTPP di minggu lalu kan kita mencoba untuk ngincar semurah mungkin kan di 1375 ya, 1375. Kita harapin ini dia break gitu ya. Break ya, siapa tahu cuman week doang di sini ya, 1375 akan lebih baik. Artinya tawar aja semurah mungkin ya, karena volumenya juga udah mulai mengecil. Volumenya udah mengecil ya. Kita lihat yang saham lain adalah Wika. Ya, Wika apakah dia bisa sampai ke target yang kita mau nih di 1385 ya, kalau sampai lo ya. Tapi ini kan udah ada EMA 200 di sini. Ini pun sebenarnya udah cukup murah untuk Wika ya. Tetapi kalau seandainya SWF-nya masih belum jelas-jelas juga gitu ya, masih kemungkinan besar akan ada koreksi. Nah, koreksi pada saham-saham konstruksi ini, terutama yang ada di dalam indeks kita ya, Wika, PTPP, ya itu yang masuk dalam indeks kita. USKT kan nggak masuk ya. Teman-teman bisa mulai incar itu ya. Kalau saya dibandingkan Wika atau PTPP, mana yang saya incar? Saya lebih menyukai fundamentalnya PTPP dibandingkan dengan Wika ya. Dari sisi DER juga jauh lebih ringan PTPP dibandingkan dengan Wika. Ya kan? Gitu. Dari kualitas bangunan juga sebenarnya jauh lebih bagus PTPP. Memang PTPP lemahnya itu adalah satu, yaitu PP Pro. Ya, PP Pro, sialnya PP Pro ini kebetulan menjadi salah satu bagian dari portofolionya Asabri. Gitu aja. Tapi kalau misalnya SWF-nya udah mulai jalan gitu ya, proyek-proyeknya Wika yang paling banyak. Ya, proyek-proyek Wika yang paling banyak yang bisa ditawarkan ke SWF. Sedangkan kalau WSKT, dia perlu melepas
dia malah perlu melepas karena bebannya itu udah sangat-sangat berat. Jadi daripada kita melihat WSKT ya, saya lebih cenderung untuk memilih dua perusahaan ini, Wika atau PTPP dibandingkan dengan WSKT. Ya teman-teman bisa lihat DER-nya sendiri ya, bagaimana DER-nya. Nah itu mungkin adalah beberapa saham yang bisa kita perhatikan ya. Nah ibu kota baru iya, ibu kota baru berarti kita hubungannya sama WG. Ya kita hubungannya sama WG. Jadi tinggal kita ikutin doang nih. Karena apa? Kita lihat sentimen dari vaksin itu sudah mulai cukup memberikan optimisme pada pasar sekarang. Yang terjadi pada perekonomian Indonesia adalah bukan kita nggak punya uang loh, bukan karena perekonomiannya kayak benar-benar mandek, nggak juga gitu. Yang terjadi adalah mereka yang menengah ke atas itu sedang men-stop konsumsi, itu doang gitu. Kita bisa lihat di dana pihak ketiga di bank-bank itu ya, itu membesar. Dana pihak ketiga itu membesar, ori, sukuk segala macam itu diburu. Menengah ke atas ini tidak melakukan konsumsi, nah itu yang membuat si roda perekonomian ini agak-agak susah untuk bergerak. Yang menggerakkan roda perekonomian sekarang itu adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah, stimulus-stimulus yang dikasih ya, kartu prakerja lah, terus bantuan langsung yang digaji, terus bantuan langsung tunai segala macam. Itu yang menggerakkan perekonomian saat ini gitu ya. Jadi masih menengah ke bawah yang artinya belanja pemerintah yang mendorong bergeraknya perekonomian. Sedangkan mereka yang masih memegang uang, artinya mungkin 70-80% yang memegang uang di Indonesia itu masih men-stop konsumsi. Nah, kalau mereka belum bergerak, kenapa? Karena mereka belum diyakinkan kan bahwa ini benar nggak perekonomian sudah mulai good ya, sudah mulai membaik. Dengan adanya vaksin sebenarnya mereka udah mulai ancang-ancang nih. Udah mulai ancang-ancang. Bahkan beberapa temen ya, saya sempat ngajak mereka diskusi gitu ya. April ini mungkin akan menjadi momen, April Mei inilah ya, mungkin akan menjadi momen terakhir kalau teman-teman mau mendapatkan barang-barang murah. Jadi kita akan melihat nih ya, April, Mei ada lonjakan nggak terhadap penjualan misalnya kayak mobil. Ya, ada nggak lonjakan terhadap penjualan properti ya, properti terutama mobil properti. Kita akan lihat gitu ya, kalau misalnya di situ terjadi lonjakan, artinya mereka udah mulai berani mengambil langkah. Yang kita mungkin bisa lihat lebih jelas lagi adalah CAPEX ya, CAPEX capital expenditure-nya perusahaan-perusahaan tahun ini kan udah sangat besar, udah membesar lagi, udah seperti normal. Tetapi mereka masih belum berani untuk benar-benar expand atau membelanjakan CAPEX mereka karena mereka menunggu hasil dari si vaksin ini. Nah, berita selanjutnya yang membuat kita kok kayaknya agak-agak tunda ya si golongan menengah ke atas kita adalah bond yield-nya Amerika itu naik, itu benar-benar naik. Jadi kemarin itu yang soal bonds yang 30 tahun itu naik lagi loh. Ya, itu naik cukup signifikan. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Oke, nih. Ya, yang 30 tahun, yang tenor 30 tahun itu naik dari 1,933 menjadi 2,95. Artinya ini ada kenaikan. Kenaikan ini ya bisa jadi itu menjadi sebuah pertanda ya bahwa perekonomian di Amerika akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, dibandingkan dengan Q4. Ya, terus habis itu meningkatnya inflasi. Inflasi itu kan berarti adanya peningkatan pada daya beli kan. Adanya peningkatan pada daya beli. Nah, kalau inflasi mulai meningkat, daya beli mulai jalan ya. Terus obligasi atau bonds-nya Amerika mulai naik, orang kan akan menarik uang mereka dari aset-aset yang beresiko, terutama di equity ya, terutama di saham untuk pindah ke pasar uang. Itu ya keadaan yang saya sebut sebagai risk off kan. Ya, jadi mereka pindah karena yield di saham aja itu cukup kecil. Yield di saham itu sangat kecil, itu tinggal 2, berapa gitu kan. Nah, ini udah yang bonds aja udah
2,3 udah ya, 2,3. Sedangkan kita lihat ya yang 15 tahun, yang 10 tahun itu sekarang 1,59. Ya, 1,59, ini yang 30 tahun sudah 2,3. Ya, ini artinya kenaikan bonds ini, kenaikan bunga ini akan menarik uang dari equity yang menuju ke pasar uang. Ya, money market. Gitu. Jadi kalau koreksi pada pasar saham dengan naiknya ini ya sangat menjadi jelas ya, menjadi jelas. Nah, karena kenaikan ini makanya timbul isu mengenai tempering yang sempat dilakukan di 2013 di mana si The Fed itu berhenti membeli obligasi dari luar. Ya, jadi EQ-nya itu dia berhentiin. Nah berarti bonds ini kemungkinan akan naik terus ya. Nah, kalau begitu ada spekulasi akan terjadinya kenaikan pada suku bunga. Nah ini, kenaikan pada suku bunga ini makanya lagi ditunggu oleh pasar kan di tanggal 18 Maret ini jam 1 malam ya. Itu ada pengumuman The Fed mengenai kenaikan suku bunga. Nah, kita tinggal tunggu ini. Apakah dia akan melakukan kenaikan apa enggak? Karena kesepakatan dan perkiraan yang ada sih dia akan tetap ya, memperkirakan akan tetap. Ini yang sedang ditunggu oleh pasar. Bonds-nya itu naik begitu tingginya dibandingkan dengan yields yang ada di saham itu nggak sebanding. Kalau misalnya bedanya cuma 0,0 sekian, lebih baik ya saya tarik uang saya di pasar modal, saya taruh aja di pasar uang. Karena pasar uang walaupun kita duduk diam aja kan otomatis ya udah dapat bunga tanpa risiko, benar nggak? Kenaikan ini tentu untuk kepentingan perekonomian tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena uangnya otomatis akan ditaruh di situ. Uangnya tidak berputar. Ya. Tetapi untuk saat ini dengan digelontorkannya 1,9T stimulus yang sudah disetujui dan sudah ditandatangani udah menjadi undang-undang kan, itu kelihatannya akan membanjiri likuiditas lagi. Jadi apa yang kita lihat adalah isu mengenai kenaikan bonds ini lebih kepada kesempatan yang dilakukan oleh fund manager untuk rolling portofolio mereka. Ini kesempatan, kapan lagi dia bisa mendapatkan alasan untuk taking profit terhadap saham-saham mereka yang memang sudah naik cukup tinggi ya. Kalau teman-teman lihat dari Oktober sampai Januari ini sampai Februari ini ya kita udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Lihat ya dari Oktober itu masih di 4.800. Ya masih di 4.800 terus habis itu sampai ke Januari itu udah 6.000 hampir 6.500 ya 6.500. Memang dia turun kan sekarang kan ada di area sekitar 6.100 sampai 6.300. Betul ya? Nah, itu kan adalah sebuah kesempatan. Kapan lagi gitu ada sebuah alasan untuk keluar tetapi tidak membuat panik market. Yang jadi ada kesempatan untuk melakukan rolling terhadap portofolio mereka. Jadi kita akan melihat rotasi sektoral akan mulai terjadi nih. Nah, dan teman-teman juga mesti ingat ya, rotasi sektoral itu tidak bisa terjadi dalam 1-2 hari seperti yang kita lakukan ya. Kayak kita kuntul-kuntul kan 1-2 M cepet selesai gitu kan, terus harus ganti ke yang lain. Kan mereka nggak bisa seperti itu. Ya, mereka bisa jadi masuk ke dalam sebuah saham itu berapa ratus M. Nah, berapa ratus M ini kan harus dikeluarin pelan-pelan. Distribusinya harus dilakukan secara perlahan kan. Kalau tidak dilakukan secara perlahan ya otomatis pasar kaget ya nggak ada yang nampung kan, nggak ada yang nampung barang mereka kan. Jadi itu yang dilakukan. Jadi rotasi sektoral mulai terjadi. Nah, dari sini ya teman-teman ya, mungkin teman-teman udah mulai bisa melihat saham-saham yang berhubungan dengan consumer. Karena saham-saham consumer sudah mulai di sekitar bottom kan. Kita lihat di ICBP lah ya, ICBP 4.160 mungkin itu akan menjadi bottom yang kita nggak tahu ya. Apakah selling climax akan terjadi di 8.160 atau tidak. Tetapi saham-saham consumer teman-teman udah bisa mulai perhatikan. Ya dia kan memang udah turun kan. Seiring dengan membaiknya loh ya, seiring dengan terjadinya rotasi sektoral, ya ini kan adalah saham-saham yang cyclical kan, bukan yang non-cyclical ya.
dari saham-saham yang cyclical. Jadi artinya selama masa pandemi dia tidak mengalami sesuatu yang sangat parah ya. Tetapi pas pandemi berlangsung memang dia mengalami penurunan ya. Dia mengalami koreksi kan pada pergerakan harganya. Nah, ini kan udah mulai ada rotasi kan, ada rotasi. Jadi yang kita lihat tuh adalah saham-saham consumer, teman-teman udah bisa perhatikan ya, terutama untuk yang teman-teman mau invest. Karena kita kan ngambilnya ada di area-area sekitar selling climax ya. Selling climax-nya kita ambil di area-area sekitar itu. Buat trading ya tentu ini masih lama. Masih lama, pergerakannya masih akan lama. Saham selanjutnya teman-teman bisa perhatikan adalah TWR. Kemarin itu udah mulai kencang-kencang kan, sebenarnya udah mulai bisa ambil kan. Hari ini dia naik cukup tinggi. Ya, buat teman-teman yang masih konservatif ya bisa tunggu dia break di 1265. Ya, TWR teman-teman udah tahu lah ya, ini adalah saham favoritnya kita kan. Dari pergerakan naik di sini yang di batch 5 juga udah dapat lumayan lah ya. Nah, pada saat dia koreksi ya kita udah kena stop loss ya, lumayan lah. Dan teman-teman juga udah tahu kan dia ada di fase apa. Dia ada di fase apa. Jadi kita harapin dia adalah di SOS di sini dan mulai mengalami kenaikan kembali. Ya, itu ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Komoditi, yes. Ya, itu mungkin sudah cycle-nya, terutama yang batu bara untuk saham-saham tadi ya kita bilang ya Adaro, Indi, teman-teman masih bisa perhatikan. Doit kan udah naik duluan. Ya. Terus habis itu saham CPO juga teman-teman bisa perhatikan. Tapi si malakamanya CPO itu adalah teman-teman ya perhatikan juga ini kan dia dipakai untuk biodiesel. Kita nggak tahu apakah pemerintah akan tetap memaksakan untuk pemakaian biodiesel ini dengan harga yang seperti hari ini yang sudah mencapai 4.000 yang hampir mencapai all time high-nya dia. Karena kalau harga udah semahal itu dengan harga minyak yang masih di sekitar 60 sampai 70 ya, harga ekonominya itu nggak tercapai atau tetap dipaksakan karena itu program pemerintah ya. Itu yang masih tetap teman-teman harus perhatikan untuk trigger untuk bisa koreksi pada saham-saham CPO tersebut. Nah, kalau untuk saham TINS, memang kalau kita lihat saham Timah ya terutama ya. Saham Timah memang kita lihat memang dia udah rebound kembali. Nah, kalau untuk nikel ya jangan terlalu berharap banyak lah ya. Kalau dia hari ini dia rebound, ingat loh, dia rebound, dia mungkin cuma mantul doang untuk kembali turun. Karena kita lihat sendiri dari teknikalnya, sebenarnya dia bukanlah melanjutkan tren, tetapi dia memang sudah breakdown. Ini kebetulan kena support aja, dia mantul kan. Nah, pantulan ini tidak terjadi seperti Timah, tidak terjadi seperti TINS, betul ya? Nah, jadi harus bisa dibedakan, apalagi trennya itu kita masih belum tahu nih bagaimana tren ke depannya dengan Tesla-nya sudah nggak mau di Indonesia. Ya, dia udah menentukan pilihan di negara apa gitu ya, negara kecil itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya pertimbangan hal-hal seperti itu. Jangan euforia, karena intinya adalah pemilihan saham teman-teman jangan sampai terjebak pada sesuatu yang viral aja gitu ya. Tetapi itu harus based on technicalnya. Ya, ketahui cycle-nya ada di mana. Walaupun cycle-nya mungkin teman-teman bisa lihat itu pas ya. Jangan lupa lindungi posisi teman-teman dengan yang namanya money management. Selebihnya ya yang soal psikologi ya teman-teman akan mempelajari itu seumur hidup teman-teman ya, karena psikologi ya susah ya kita mau bicara ya soal disiplin, soal konsisten teman-teman bagaimana. Kadang-kadang kan bisa jadi kan teman-teman kena banyak stop loss, akhirnya nggak mau pakai stop loss lagi, bisa jadi toh ya, akhirnya jadi berdarah-darah lagi, balik lagi ke kehidupan semula. Sangat mungkin kan, sangat mungkin terjadi seperti itu. Jadi makanya teman-teman perhatikan gitu ya selalu apa yang ada di pasar, mungkin rumor lah, apa berita lah dan lain sebagainya, cocokkan kembali ke teknikalnya. Kalau teknikalnya masih ya kita tahu lah cycle-nya masih belum selesai gitu ya, ya lebih baik kita tunggu dibandingkan dengan hanya ikutin rumor. Karena rumor itu kan sesuatu yang tidak pasti. Ya, sesuatu yang kita nggak bisa memastikan 100% bahwa rumor itu akan terjadi.
ya kan? Nah, oleh sebab itu kembali ke teknikalnya. Teknikal udah memberitahu kita semuanya sebenarnya bahwa kalau rumor itu benar ya, maka akan ada sesuatu cycle apa yang akan terjadi pada si teknikalnya ya. Mungkin dia akan udah di ujung-ujung cycle-nya, udah siap untuk ke fase B kan. Gitu. Itu yang kita lihat. Oke, Krakatau Steel kan kita tadi kan udah ini kan, udah kita lihat kan soal membaiknya harga besi ya. Nah, biji besi kan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini biji besi kan udah mulai naik lagi nih. Udah mulai membaik ya. Nah, kita akan lihat bahwa nilai jual pendapatan dari si Krakatau Steel pasti akan mulai kembali naik. Sentimen untuk Krakatau Steel itu sebenarnya cukup banyak, apalagi dengan yang namanya kewajiban untuk TKDN ya TKDN, terus saham-saham konstruksi diharuskan menggunakan produk dalam negeri, bahkan ya, isu yang soal Pertamina aja ya, yang ada salah satu petinggi Pertamina dipecat karena kan tidak menggunakan produk dalam negeri. Ya padahal itu kan sudah bisa dibikin di Indonesia walaupun memang harganya jauh lebih mahal ya. Ya kabarnya seperti itu. Harganya jauh lebih tinggi. Jadi kita lihat memang ada usaha pemerintah untuk melindungi ya produk-produk dalam negeri. Nah, kita tinggal tunggu nih. Sebenarnya Krakatau Steel udah tinggal tunggu. Jadi beberapa hari yang lalu kan kita udah mulai bisa melakukan cicilan kan, apalagi dia sempat retest ke arah support tuh nggak sempat turun. Kita pengennya dia sampai ke 550 kan, ternyata dia cuma nyentuh doang 610, dia mulai naik kembali. Ya apa yang akan terjadi ya tinggal tunggu. Ini volumenya juga udah mulai mengecil kan, volumenya bahkan udah di bawah rata-rata udah berapa lama? Udah hampir ini dari sekitar Februari, ini berarti udah mau sebulan kan, udah di bawah rata-rata. Ya kita harapin ya volumenya akan terus mengecil. Ya, volumenya terus mengecil, ini juga udah mungkin udah memeluk MA20 ya. Nah, kita mau lihat dia akan ada di sekitar itu. Sentimen untuk Krakatau Steel udah cukup banyak. Sentimen udah cukup banyak ya. Kita tinggal menunggu di saat akhir dari Krakatau Steel. Apakah dia akan spring, shake out ke bawah dulu baru naik atau tidak ya, atau karena sentimennya cukup kuat dia langsung naik. Kita juga tidak tahu ya, kita tinggal menunggu aja. Kita hanya bereaksi pada saat market sudah mengkonfirmasi tindakan yang harus kita lakukan. Kalau dia shake up, kita reaksi ya. Kalau dia mulai naik, ya udah reaksi kita ya pasti sebaliknya. Ya, tinggal bereaksi aja. Kan kita cuman sitting doang, kita hanya menunggu saja. Ya, bagaimana reaksi pasar? Reaksi pasar dia shake up, ya kita ikutin shake out. Ya kan? Tapi kalau kan bisa jadi kan dia naik dulu terus habis itu dia shake out ke bawah kan. Nah, gunakan trailing stop. Ya, ada dapat tambahan 5% kan lumayan. Ya, naik dulu shake out. Nah, pada saat dia shake out teman-teman juga udah tahu reaksi teman-teman harus bagaimana. Ya, jadi minggu depan bahkan mungkin masih sampai akhir bulan kali ya, kita masih bisa melihat saham-saham yang berhubungan dengan komoditi ya. Saham-saham yang berhubungan dengan komoditi itu memang udah cenderung ada di area-area sekitar support, terutama untuk batubara ya. Untuk batubara dia masih ada di area support. CPO itu masih ada beberapa saham yang masih belum bergerak dari base-nya ya. Saham yang bergerak dari base-nya cuma DSNG ya. Yang lain kan masih ada di area-area sekitar base. Oh ya, sama LSCP kan. Nah, karena penutupan kemarin masih agak-agak anomali si candle-nya, kita tinggal tunggu pembukaan di hari Senin. Kalau hari Senin dia komoditinya itu candle-nya itu tidak turun tapi dia terus naik, ya mungkin akan berbeda ceritanya untuk teknikal dari saham-saham yang ada. Mungkin ya mereka akan melanjutkan trennya. Tapi kalau misalnya ternyata terjadi koreksi di situ, artinya terjadi pullback ya. Nah, kalau dia terjadi pullback, nah saham-saham untuk CPO, saham-saham komoditi CPO pasti akan pullback juga ya. Begitu dia pullback itu adalah kesempatan teman-teman untuk mulai koleksi. Tapi ingat teman-teman ya, untuk CPO perhatikan juga karena kan dia sekarang udah menjadi komoditi yang sifatnya dipengaruhi oleh kebijakan negara kan. Ya karena ada hubungan dengan biodiesel ini.
Ya, apakah nanti ada usaha pemerintah untuk menstabilkan harga CPO atau apa ya, kita nggak tahu. Nah, tapi ya teman-teman perhatikan itu, karena sentimen-sentimen ya bisa aja ya, karena itu kan all time high kan, banyak sentimen yang mungkin bisa mendorong CPO lebih naik lagi, atau tiba-tiba ada satu sentimen yang ini kayaknya harga kemahalan nih, mungkin diturunkan ya, atau gimana, kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah kalau teman-teman udah masuk ke dalam saham-saham CPO, ikuti dengan trading plan. Ya, kalau dia bergerak, kita harus bereaksi seperti apa. Kalau dia turun, dia pullback atau apa, reaksi kita harus bagaimana. Ya, jadi semua trading plan udah harus ada di tangan sebelum teman-teman melakukan apapun open posisi ya. Oke, kita udah punya kalkulator, gunakan kalkulator itu. Jangan sia-siakan tools yang ada. Oke. Nah, habis itu zinc ya. Zinc itu kita nggak terlalu mau masuk ke dalam saham ini. Kenapa? Karena dari volumenya itu agak susah untuk kita analisa. Ya, zinc ini kan batu bara juga kan? Ya. Nah, jadi ini yang kita masih agak susah untuk menganalisa untuk pergerakannya. Ya, kabarnya itu adalah saham repo atau apa gitu. Kita enggak. Dan zinc ini masuk ke dalam indeks kita, ya tinggal perhatikan aja, dan dia ada di angka 130-an ya, 130-an. Nah dia teman-teman udah tahu lah kalau dia di angka 130-an. Terus habis itu dia ada di bawah EMA 200 ya. Nah kalau dia di bawah EMA 200, apa yang teman-teman harus lakukan? Ya jadi kalau saya cenderung daripada spekulasi di saham-saham seperti ini, ambil aja Adaro ya. Ini kan dia memang ada di bawah EMA 200 kan. Tapi dia tadinya dia trending di atas EMA 200. Ini berada di sekitar EMA 200. Ini tinggal break ya, break dari base 1230 kan dia udah otomatis di atas EMA 200. Ya. Nah, habis itu ada saham Indi. Ya, ini kan udah di atas EMA 200 malah. Nah, kalau bull sama. Bull ya, teman-teman ya. Ini kan saham-saham high risk ya. Ya, ini dia kayak zinc juga kan sebenarnya. Ya. Kalau teman-teman udah tahu dia high risk, kan kemarin kan kita sempat ambil dari sini sampai sini ya. Betul ya? Nah kalau teman-teman udah tahu dia high risk, maka teman-teman juga udah harus tahu resiko yang teman-teman lakukan mengambil saham ini. Ya, ini kan juga udah mulai base kan, dari penurunan dia udah balik lagi ke base ini. Ya, dan secara volume memang kita susah untuk menganalisa saham ini. Secara volume ya. Karena dia ya katanya salah satu saham repo juga, ya kan, yang membuat kita agak susah untuk menganalisa ini. Tapi kalau misalnya dia ada sebuah pergerakan, ya pergerakan kayak gini kan hijau terus kan, kita kabur kapan? Pada saat dia mulai berubah perilakunya kapan? Kan kita kabur pada saat dia merah kan, ya kita kabur di area sini. Ya waktu itu kabur karena dia udah merah, tadi hijau. Terus dia tiba-tiba merah, langsung kita kabur. Nah, sama halnya kalau teman-teman mau melakukan pembelian kembali untuk saham ini, ya lakukan pada saat mungkin dia break di 326 ya, 326 dan dia berlaku seperti ini lagi. Itu kayak gini ya. Selama dia belum berubah perilakunya, ya teman-teman ikutin. Tapi begitu dia berubah perilaku, kabur langsung. Ya kabur, nggak ada babi bu. Jadi nggak usah trading stop. Kabur aja begitu dia berubah perilaku. Ya, MTDL itu kita kemarin kan kita nggak dapat ya di 150-an, benar ya? Dia udah mulai naik kan di 155 kan kemarin kita itu ya, pas dia SOS di sini tuh dia mau kita tungguin kan di 155, ternyata nggak dapet kan. Tapi ini ya teman-teman tahu lah, ini saham kan lelet ya, walaupun dia udah mulai mengalami sebuah pergerakan yang di fase E kan, tapi ya ini saham lelet. Itu aja sih ya, karena keleletannya makanya kita tinggalkan ya. Berarti dari sebulan yang lalu ya 1550, ini sekarang baru naik sekitar 100 ya, naik sekitar 100. Tapi memang secara sektoralnya, rotasi sektoral ini memang saham yang harusnya menjadi saham yang cukup diincar oleh fund manager ya. Cuman karena dia tidak liquid ya, kalau dia tidak liquid ya kita juga nggak bisa koleksi terlalu banyak ya. Itu MTDL. Oke. Nah, ini BNGA juga ya. BNGA saya masih pegang nih
Ya kita tinggal tunggu aja nih apakah ini kan kemarin sempat mau jebol di area support ini kan. Nah, selama dia masih ada di atas area support ini, kita masih bisa hold di 1075 sampai 1110. Saya masih hold saham ini. Ya kemarin kan sempat itu ya kena trailing stop kita kan. Ya kena trailing stop, saya sempat masuk lagi. WIM itu sebenarnya masih oke sampai dia keluar laporan keuangan. Ya, dia masih oke sampai dia keluar laporan keuangan. Ingat loh ya, ini udah naik berapa tinggi ya, udah berapa base, hitung base-nya. Ya kan, hitung base-nya ya. Ini kan kelihatan banget kan 1 2. Berarti kan di bawah itu adalah base 1 kan, ini udah base 3. Kalau laporan keuangannya bagus, ini adalah tarikan terakhirnya dia. Ini adalah tarikan terakhirnya dia. Jadi kita masih bisa lah koleksi di sekitar 785 sampai 840. Tapi ingat, ini adalah tarikan terakhir. Ya, jadi jangan menjadi value investing di dalam saham ini. Ya, ini udah tarikan terakhirnya dia. Kalau ternyata laporan keuangannya nggak bagus ya, dia jebol. Dia jebol. Ini kan dia base ini kan sedang menunggu kan cuaca itu kan. Sedang menunggu laporan keuangannya kan. Kalau laporan keuangannya bagus, ada peluang dia kembali naik. Tapi kalau dia naik, berarti itu tarikan terakhirnya si WIM. Oke? Ya, waktu dari sini ke sini ya cukuplah. Ya, cukuplah teman-teman, dapat juga udah berapa persen kan? Ya kan? Nah, sekarang kalau teman-teman masuk situ ya berarti area ini 785 sampai 840. Ingat tarikan terakhir. Ya. Makanya kan kita bilang tarikan terakhir. Jadi kalau mungkin dia ada utatnya kan. Ya, kalau dia tek, ya udah teman-teman harus keluar tarikan terakhirnya. Ya, ini kemarin kita berapa ya? Ini hampir 80% kan. Ya, lumayan lah. Oke, kita cuma bisa mengantisipasi naik atau turun, nggak bisa memastikan turun atau naiknya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, kecuali kalau dia masih ada di base-base awal. Ya, kalau dia ada di base-base awal, kita masih bisa mengantisipasi untuk naiknya. Ya, tapi kalau dia udah base-base atas, udah susah. Memang banyak saham yang sudah di base-base atas, ya sudah di atas-atas gitu loh, ya kan. Nah, kalau dia udah di atas-atas, yang kita perhatikan kan cuma sentimennya doang. Sentimennya bagaimana? Nah, misalnya contoh kayak Wood ya, Wood itu kan dapat sentimen dari membaiknya perekonomian Amerika kan. Ini baru rumor loh ya, datanya belum ada. Data yang baru ditunjukkan oleh data-data perekonomian Amerika itu baru membaiknya atau meningkatnya yield pada bond dan pada notes. Ya selebihnya itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Jadi kita melihatnya, ini kalau teman-teman lihat trend lainnya, ini sebenarnya enggak sih. Ini baru base 1, 2, dan 3. Ini juga pasti akan jadi tarikan terakhir dari Wood. Ya, kalau benar perekonomian tidak ada baik-baiknya, ya, berarti ini adalah tarikan terakhir juga untuk Wood. Ya, mungkin dia akan koreksi. Teman-teman lihat aja, ini volatility-nya kan melebar, bukan mengecil. Ya, dia melebar. Ya, buat sebagian besar trader, dia senang dengan volatility yang melebar begini. Ya, kalau kita tidak mengambil saham-saham dengan volatility yang membesar. Kalau ini kan dia membesar kan, ini udah capai lagi, ini berarti adalah utatnya. Ya, kalau teman-teman ikutin ya cycle-nya, ini harusnya adalah utatnya. Kalau ini adalah tarikan terakhirnya dia. Ini udah base 3 soalnya. Ya. Kalau ini tarikan terakhir, berarti dia bisa aja SOS atau LPSY, itu daerah-daerah ke bawah lagi. Ya, jadi pada saat dia pullback, ya pullback, ingat, tinggal ikutin aja pada saat dia pullback, LPSY, ya, atau dia pullback sehat. Tapi dengan volatility yang membesar begini, harusnya tidak akan ada pullback yang sehat di Wood. Itu lebih ke arah LPSY. Oke, nah bagaimana cara kita membeli saham-saham yang ada di setupnya kita? Saya boleh nyarankan adalah ya teman-teman buy dengan cicilan kan, buy dengan cicilan atau kan kita udah lihat nih ada di area-area sekitar money spot kan, ada dari area sekitar money spot. Kalau saya biasanya saya akan cicil misalnya mungkin teman-teman bisa pakai pattern yang 20, 50 dan 20, 50 dan 20, 30 dan 50.
ya 20, 30 dan 50. Jadi cicil pada saat dia volume terkecil pada saat setup itu. Volume terkecil pada saat setup money spot. Berarti 20% kan? Pada saat dia mulai menunjukkan gejala nih, naik, ya, mulai menunjukkan gejala naik, saya bisa masuk lagi 50%. Ya, kalau sentimen di luar, teman-teman bisa lihat lah ya, sentimen di luar itu cukup mendukung dia untuk kenaikan. Berarti kan saya bisa masuk untuk 30% berikutnya. Ya, nah, trailing stopnya udah diaktifkan. Artinya kan kita minimal ada 5% lah dari situ ya. Nah, kalau dia naik dan akhirnya check out, berarti kan kita keluar tuh ya. Kita udah tinggal siap di spring bawah. Pada saat dia spring, apa yang kita lakukan? Cicil 50% di spring kan. Ya, cicil 30 di LPS. Cicil 20 terakhir di LPS yang mungkin BU ya. Atau ya siapa tahu dia langsung ke SOS ya. Tetapi itu adalah cicilan teman-teman bisa lakukan ya, 20 ya, 30 dan 50. Tapi kalau kita udah tahu dia spring ya, kita ikutin kan ya, kita udah tahu dia spring, berarti springnya 50 ya, springnya 50 di LPS kita mencicil 30 lagi, teman-teman pas LPS lagi cicil 20, udah selesai, berarti 100% teman-teman udah masuk situ. Nah, mengenai indeks harga saham gabungan ya, secara teknikalnya sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan pergerakannya. Apalagi dia masih ngebes-bes begini ya. Hari ini malah gap up. Entah gap buat apa coba. Ada informasi apa nggak untuk gap ini? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada berita apapun, agak susah kita menilai pergerakan ini. Oke. Nah, oke. Bu Erna, Pak Yunus nanti mungkin itu ya kalau selama belum ada kelas kita masih pindah di hari Jumat, tapi kalau udah ada kelas mau nggak mau kita harus pindah di hari Sabtu. Jadi kenaikan ini kelihatannya memang terbatas di saham-saham yang agak big cap ya kayaknya ya. Enggak juga ya, big cap semuanya itu ya. Iya, big cap juga berdarah-darah ya. Ya jadi yang menggerakkan saham ini siapa ya? Ya big cap pada berdarah kok. Ya pada di Tekim mah di itunya nggak tahu gede. Coba Telkom. Oh iya, ini Telkom juga gap up. Ini ngapain coba ya? Oh iya, ya berarti cuma memang terbatas di beberapa saham top. Oke? Nah kalau kayak gitu ya makanya wajar ya. Kenapa perasaan saya memang tidak terlalu suka dengan pergerakan indeks harga saham gabungan sekarang ya. Kita ngelihat tidak ada sentimen sama sekali yang bisa membuat si indeks itu gap up. Terus habis itu yang kedua, ya ini udah mulai lagi kan mentok-mentok di arah resisten yang sebelumnya gitu ya. Nah, ya bisa jadi ini Parangga mana ya? Jangan-jangan dia cuma memborong doang habis itu kabur ya. Dilakukan di luar negeri lagi ya. Jadi kelihatannya kayak itu kan, kayak asing lagi memborong ya. Ya, jadi kita ngelihat tidak ada sentimen yang bisa membuat gap up ya, tidak ada sentimen yang bisa membuat dia naik setinggi itu. Terus habis itu saham-saham yang kita dapat, nah hari ini outflow malah kan, outflow asing cukup besar. Jadi memang kita lihat ya, kecenderungan yang ada adalah memang sekarang sentimennya adalah memang terjadi outflow yang cukup besar dari pasar equity ya ke arah pasar modal, ke arah pasar uang ya. Kenapa? Karena satu, membesarnya atau membaiknya yield pada bond sama sama notes-nya US itu satu. Ya, ini untuk foreign ya. Kalau untuk Indonesia sendiri memang sukuk sama SBI-nya juga cukup bagus ya secara rate-nya segala macam. Nah, jadi wajar juga gitu ya untuk terjadi outflow pada pasar modal. Nah, kedua adalah soal rotasi sektoral. Jadi ini yang teman-teman harus bisa lihat di rotasi sektoral ini. Kenaikan yield ini bisa menjadi alasan untuk keluar dari pasar modal. Apakah ini sementara atau tidak? Saya pikir adalah sementara. Semua orang tahu kok, ya, pasar modal itu adalah tempat untuk compounding yang paling besar, untuk mencari cuan, untuk mencari yield yang lebih tinggi daripada
di pasar uang. Semua tahu kok. Kenapa? Memang risk-nya gede, tetapi risk ini worth it untuk pergerakan sampai akhir tahun dan lain sebagainya, sampai agak panjang ya untuk mereka yang fund manager. Mereka tahu. Cuman untuk saat ini makanya saya lebih melihatnya pada rotasi portofolio mereka. Jadi mereka keluar dulu memanfaatkan kenaikan pada yield. Yieldnya treasury ya. Jadi itu adalah yang kita lihat. Ya, apakah kita kategorikan ini anomali? Sebenarnya enggak sih. Kalau dari candle tidak anomali karena volumenya besar ya, spare candle-nya juga oke gitu ya. Dia tidak anomali. Tetapi yang kita lihat secara sentimen ya, kalau teman-teman lihat outflow ya, asing ya, foreign ya, outflow segala macam ya. Memang ya wajar. Kenapa ya? Karena memang sentimen dari si yield dari bonds-nya itu ya cukup gede. Ya, mereka outflow. Makanya kan saya bilang kan, ngapain gitu loh kita meresikokan uang kita sedangkan returns-nya itu nggak tahu besar. Ya, dengan saya taruh di pasar uang ya, duduk diam aja dapat return segitu, nggak perlu ngelakuin analisa apapun. Ya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi memang outflow-nya itu. Makanya muncul sebuah sentimen namanya tempering ya. Tempering di mana dikhawatirkan si The Fed itu mulai nyetop untuk membeli bonds di luar. Ya, dia udah nggak mau mengelontorkan uang lagi, tapi ya mau ngambil kembali uang-uang yang ada. Jadi mengeringkan likuiditas yang ada di pasar. Ya, kalau tempering itu kan berarti dia stop itu. Dia stop membeli lagi, nggak ngeluarin uang lagi kan. Nah sekarang kan memang terakhir itu kan memang karena kita dibantu oleh stimulus yang 1,9 T itu kan ada uang yang keluar ya. Tetapi di satu sisi The Fed-nya itu udah narik uang dengan naiknya bonds, naiknya yield dari bonds. Ya, jadi ada uang yang ditarik balik. Nah kalau The Fed tidak membeli, tidak mengeluarkan uang lagi, berarti dia akan membiarkan ini yield ini naik. Ya makanya kekhawatiran kenapa ada isu mengenai tempering, ya isu mengenai tempering ya, waktu di 2013 kan itu dilakukan ya kan. Nah kalau dia tidak menggelontorkan uang lagi, artinya si US dollar akan semakin menguat. Kalau dia ngelontorin uang kan supply-nya dia disuplai terus kan, ya kan. Nah itu rupiah otomatis akan mulai jatuh. Nah kalau rupiah mulai jatuh kan akan efek ke indeks harga saham gabungan kan. Oh iya memang untuk sekarang ya tidak bagus ya. Kenapa? Karena ya akan membuat barangnya mahal. Dia import segala macam ya pasti akan jauh lebih tinggi kan. Tetapi dia perlu sebenarnya untuk mengeringkan likuiditas di pasar. Karena kemarin yang zamannya pandemi kan dia udah ngelontorin berapa banyak uang kan. Jadi memang apalagi mata uangnya kan udah turun jauh ya. Udah koreksi cukup jauh ya, teman-teman bisa lihat ya di indeksnya sendiri ya, dia udah turun cukup jauh kemarin, lihat ya tuh. Jadi kalau sekarang dia rebound ya, dia mulai bouncing lagi, itu merupakan sesuatu yang oke. Secara teknikal kan kita bisa lihat nih ya, dia mulai bouncing lagi, it's okay gitu, karena memang mata uangnya udah lemah banget. Jadi kalau dia udah mulai bouncing ya secara teknikal it's good ya. Makanya kan kenapa saya bilang nggak usah khawatirin yield-nya ya, jangan sampai kita khawatirin fokus di yield-nya, karena ini cuma alasan doang untuk si fund manager untuk keluar dari bursa, untuk rotasi pada portofolionya. Ya, rotasi pada portofolionya karena dia menyesuaikan dengan rotasi sektoralnya kan. Dan itu fund manager nggak mungkin bisa melakukannya dalam waktu cuman sehari, seminggu atau sebulan. Dia perlu melakukan distribusi, kan dia perlu mandi kan. Ya, akumulasi dia mandi, distribusi pun dia harus mandi. Ya, ngeluarin kaki satu-satu. Ya, kalau distribusi ngeluarin kaki satu-satu kan. Kalau akumulasi dia masukin kaki satu-satu. Gitu. Jadi jangan khawatirin pada si yield-nya, fokus di rotasi sektoralnya. Kalau dia udah mulai rotasi, artinya uangnya ditaruh sementara dong di
atau di sebuah tempat lah di mana gitu ya, hanya untuk melihat ini laporan keuangan udah mulai keluar nih, nanti mulai dia masuk ke saham apa nih yang mereka akan mulai akumulasi. Ya, mereka akan mulai akumulasi. Makanya kenapa tadi saya bilang kan, perhatikan consumer. Karena kalau dia udah mulai selling climax, berarti kan dia udah mulai cycle-nya. Dia udah mulai cycle-nya. Itu kan proses gajah mandi kan. Dia udah mulai cycle-nya. Nah, kayak misalnya contoh saham-saham yang di batu bara, itu kan di bawah kan. Ya, walaupun dia udah naik ya, tapi dia kan udah mulai cycle-nya. Yang disebut sebagai super cycle untuk komoditi, kan udah mulai kan. Karena membaiknya diperkirakan ya, masih belum membaik, diperkirakan akan mulai membaik dari sisi demand. Ya, dari sisi demand kan vaksinasi berhasil. Ya, pandemi mulai kelihatan sudah mulai tertekan ya, udah tidak membesar lagi ya. Kita lihat bahwa perkembangan kasusnya juga udah mulai ini kan. Ya, kita bisa lihat ya, misalnya coba kita buka ya coronavirus update. Ya, kita bisa lihat kan secara statistik dia udah mulai turun kan, lihat. Ya, di dunia juga kita udah lihat dia turun. Dia udah benar-benar udah mulai tuh, lihat ya, mulai turun. Daily cash-nya semua udah turun ya. Terus daily debt-nya juga udah mulai turun. Tingkat kesembuhannya pasti akan lebih tinggi. Lihat sendiri ya, kalau kita pakai moving average yang 7 harian tuh, dia udah turun nih. Udah turun memang di ada beberapa peningkatan, tapi secara teknikal ya kita lihat ya, dia udah downtrend. Dia udah bukan uptrend lagi, tapi sudah down. Nah, itu setidaknya akan membangkitkan optimisme kan dari pelaku-pelaku pasar untuk melihat bahwa ke depannya dia akan membaik loh. Nah, ke depannya kalau dia membaik ya, apa yang terjadi pada market? Ya, market akan mulai pricing in dong. Ini adalah kalau kita lihat market cycle-nya, ini kan tadinya kan dia declining. Nah, dia udah mulai di bottom nih. Ya, pada saat dia mulai di bottom, ini kan ada periode krisis yang terjadi ya. Mulai krisis terjadi. Nah, usaha pemerintah untuk menggalakkan perekonomian ya dengan menggelontorkan stimulus akan lebih gampang. Kenapa? Karena pandemi selesai. Otomatis akan didukung oleh mereka pelaku-pelaku ekonomi yang ada, pemegang likuiditas yang saat ini sedang menyimpannya di bank ya. Nah, itu akan mulai menggelontorkan capek-capeknya untuk mulai ekspansi ya. Mereka yang tadinya hold money sekarang udah mulai belanja ya. Ini akan jauh lebih gampang stimulusnya. Nah, pada saat stimulusnya itu udah mulai gampang ya, maksudnya digelontorkan sekian, triggernya udah, teman-teman bisa lihat triggernya akan jauh lebih cepat untuk ke expansion kan. Nah, oleh sebab itu mulai incar. Kenapa? Dari kemarin saya bilang kan, konstruksi. Lihat kenapa konstruksi? Karena jatahnya di APBN untuk 2021 itu hampir mencapai 30-40%. Ya, kedua konstruksi ada SWF. Jadi dia selain didukung oleh APBN, dia nanti disupport oleh dana-dana SWF. Ya, jadi makanya kita akan lihat di 2021 si konstruksi ini akan menjadi salah satu yang mungkin ya orang bilang jadi beggar-beggaran lah. Ya, nah kita mau ngambilnya ya kalau bisa ya dari sekarang ya. Kalau enggak ya tinggal kita lihat di teknikalnya mana supportnya yang kuat. Kayak kalau dia spring gitu ya. Nah, itu adalah area-area yang kita mau cicil. Kalau konstruksi berhasil, kalau konstruksi mulai jalan, otomatis yang namanya supportingnya, pendukungnya, ya semen lah, ya, terus habis itu baja lah, ya, itu kan otomatis akan ikutan. Dan kita udah lihat kayak semen ya, udah mulai selling climax kan kemarin, dan udah mulai AR, sekarang ST ya. Nah, kita tinggal ikutin dia punya cycle. Ketahui cycle-nya di mana. Begitu cycle yang kita mau tiba, reaksi. Ya, mau masuk ke semen, mau masuk ke mana ya. Kita udah tinggal bereaksi doang. Itu ya teman-teman ya. Untuk market update kita untuk di minggu depan ya. Sampai mungkin ya kita nanti sampai minggu depannya lagi lah kita lihat. Jadi konsentrasi di minggu depan adalah di komoditi ya, di komoditi.
Kalau teman-teman mau mulai cicil, perhatikan konstruksi, Terus habis itu perhatikan memang ada kita tetap memperhatikan namanya bonds, kenaikan bondsnya ya. Itu mungkin akan menjadi salah satu trigger untuk koreksi pada market. Oke, nah pertanyaan terakhir dari Pak Yunus. Inco ya, Inco ini kan kenaikannya karena si itu juga kan ya, karena si nikel juga kan ya. Nah, saya pikir teman-teman ya, kalau lihat chartnya begini, itu kan berarti sama kita masih menangkap pisau jatuh ya. Jadi apa yang kita lakukan ya, walaupun memang dia udah di area-area sekitar support lah ya, kalau kita lihat support yang ada itu sekitar 4.535, memang ya pas dia turun berhenti di situ ya. Tetapi buat kita ini bukanlah sebuah posisi yang kita bilang aman untuk kita masuki ya, aman untuk kita masuki. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depannya dia akan seperti apa. Jauh lebih aman adalah tunggu dia mulai naik, terus dia tes ke bawah. Ya, dia tes kembali. Jadi tidak ada new low kembali di situ. Kalau teman-teman lihat di cycle-nya, berarti ini SC, sana ini udah SC ya. SC terus dia AR. Nah, paling aman apa? Tunggu di ST. Ya, jadi cycle-nya. Kalau ini kan kelihatan kayak bottom fishing ya. Nah, kita kan tidak melakukan hal seperti itu. Ya, kita tidak pernah melakukan yang namanya bottom fishing seperti ini. Oke ya, kita lebih baik kita nunggu cycle-nya benar-benar selesai. Jangan-jangan ini cuma PS. Ya, SC-nya di bawah. Betul nggak? Ya, jadi kalau ini sentimennya trendnya yang udah nggak ada. Trendnya udah kabur, ini kan sebangsa dengan ANTM kan. Kalau memang udah komitmen sejak awal ya, Pak Sandy ya. Kalau udah komitmen sejak awal melakukan cicilan dengan piramida begitu, ya, ya berarti kan udah dapat dong trading plan-nya, udah dapat average-nya di mana-mana saja. Berarti udah langsung pakai harga average-nya. Kan 20, 30, 50 kan. Nah, udah tinggal langsung masukin ke dalam kalkulator, average-nya berapa. Nah, sehingga kan ketahuan stop loss-nya di mana. Kalau udah di average begitu, masih kena stop loss keluar tetap. Ya, kita tetap disiplin, konsisten pada trading plan yang kita bikin. Ya, makanya kan bikin trading plan dari awal. Kalau memang mau masuknya dengan sistem piramida begitu, berarti kan kita udah tahu dari awal average kita berapa. Ya, average itu yang dimasukin ke dalam tools kita, ya, sehingga kita tahu trading plan-nya di mana, stop loss-nya ada di mana. Nah, kalau itu masih kena stop loss, ya berarti emang udah keluar dari situ, udah jangan diincar lagi. Dia tinggal lihat saham yang lain. Saya pikir cukup ya, cukup jelas ya untuk market update kita ke depannya. Nanti kan Senin kalau misalnya ada saya lihat di chat ada yang bagus, nanti saya share ya ke grup. Nanti tinggal tungguin aja. Kalau nggak ada ya udah, teman-teman udah tahu lah ya mau mesti ngincar yang mana. Nah, buat teman-teman yang tidak sempat hadir, nanti kan besok pagi ini juga saya akan share di YouTube, jadi teman-teman bisa ikutin kembali. Jadi mungkin ada beberapa yang saya potong, nanti tinggal ikutin aja di YouTube-nya. Jadi next week kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya, sampai nanti kalau kelas sudah berlangsung, berarti kita pindah ke Sabtu pagi. Ya, oke teman-teman. Thank you ya teman-teman sudah hadir, sudah partisipasi. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Di Senin sampai Jumat juga ya. Tetap semangat ya. Salam cuan ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk bahagia. Ya, apapun yang terjadi, ikutin trading plan ya, setia, konsisten, komitmen di situ ya. Bagaimana kita konsisten dengan trading plan kita ya, kita udah lihat kan kalau trading plan, kalau kita konsisten di situ, bagaimana kita juga otomatis akan mendapatkan yang namanya profit konsisten kan. Betul ya? Oke, baik, sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman. Salam tim.